Perkenalkan, nama saya Hurin Lailatul Saada dengan NIM 123101146, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4E. Nah, baiklah, di sini saya akan di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari soal UTS saya. Nah, yang dimana di sini itu yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkalian bersusun pendek. Nah, di sini ada dua soal. Nah, mari kita selesaikan. Oke, di sini itu ada 78 dikali 21. Nah, langkah pengerjaannya itu seperti yang sudah saya tuliskan di papan tulis. Nah, yang pertama 78 itu diperoleh dari, yaitu 8 dikali 1. 8 dikali 1 sama dengan 8. Nah, maka yang ditulis itu angka 8 di bawah sini, di bawah 8 kali 1. Nah, kemudian 7 dikali 1. 7 dikali 1. Nah, hasilnya itu 7 dikali 1 itu hasilnya 7, maka yang ditulis 7. Letakkan di bawah ini. Kemudian 156 itu diperoleh dari 2 dikali 8. 2 dikali 8 itu sama dengan 16. Nah, karena di sini itu yang dipakai hanya satuan, maka yang ditulis itu 6, yang disimpan 1. Nah, disimpannya di atas sini. Disimpan di sini. Kemudian 2 dikali 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, 14 tadi ditambah sama yang disimpan. Disimpan, kemudian ditulis sama dengan 14 ditambah 1 sama dengan 15, maka yang kita tulis di sini 15. Oke. Nah, kemudian kita jumlahkan. 8 kita turunkan, 7 ditambah 6 itu sama dengan 13, maka 3 kita tulis, 1 kita simpan di atas 5. Nah, 5 ditambah 1 sama dengan 6. 1 kita turunkan, maka hasilnya adalah 1638. Nah, begitu cara perkalian bersusun pendek. Nah, kemudian contoh kedua, 81 dikali 26. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? 486 itu diperoleh dari mana? Nah, di sini. Yang mana 1 dikali 6 sama dengan 6. Maka yang kita tulis 6. Nah, tulis di bawah sini. Kemudian 8 dikali 6 sama dengan 48. Nah, karena ini di penghujung, maka kita tulis kedua angka tersebut 46. Kita masukkan keduanya. Nah, 162 diperoleh dari mana? Nah, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kita letakkan di bawah ini. Kemudian 2 dikali 8 sama dengan 16. Kita tulis keduanya. Kemudian kita jumlahkan.
yaitu maka 8 dikali 10 atau satuan dikali dengan puluhan. Kemudian gimana mendapatkan 280? 280 itu diperoleh dari 40 dikali 7. 40 dikali 7 sama dengan 280. Nah, kemudian dari mana mendapatkan 400? Yaitu dari 40 dikali 10. Nah, yang mana itu puluhan dikali dengan puluhan. Oke, nah dapatlah kita hasilnya 5S. Kemudian kita jumlahkan 6 tambah 0 itu sama dengan 6. Nah, kemudian 5 ditambah 8 ditambah 8 itu hasilnya 21. Ya, 21 ditulis 1, disimpan 2. 2 ditambah 4 itu hasilnya 6. Kemudian ditambah 2 yang disimpan jadilah 8 hasilnya. Nah, begitu teman-teman cara membacakannya. Nah, kemudian kita soal nomor 2 yaitu 15 dikali 43. Nah, seperti cara yang tadi nih 5 ditambah 3 dikali 3 hasilnya 15. Kemudian 3 dikali 10, maksudnya 10 tadi ini kan karena ini nih kita hitungnya tuh puluhan, jadi itu 15 nya kita 5 nya kita singkirkan dulu, kita pakainya 10. Nah, jadilah 3 dikali 10, yaitu satuan dikali dengan puluhan. Nah, dapatlah hasilnya 30. Nah, 200 ini dari 40 sama juga kayak tadi. 40 ini kita jadikan puluhan, 3-nya itu kita singkirkan dulu. 40 dikali 5 hasilnya 200. Nah, begitu juga dengan yang 400 ini. 40 dikali dengan 10. Nih, jadilah 400. Nah, jumlahnya, jumlahkan 5 ditambah 0 hasilnya 5. 1 tambah 3 sama dengan 4.
kita turunkan 6-nya. 6 dibagi 6 dibagi 6. 6 dibagi 6 itu sama dengan 1. Nah, tulis di belakang 4. 1 dikali 6 sama dengan 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Sisa 0, jadi pembagian selesai. Nah, jadi hasilnya itu hasil dari 246 dibagi 6 sama dengan 41. Nah, hasil pembagian. Nah, ini cara pembagian bersusun pendek. Nah, kemudian di sini kita beralih ke pembagian bersusun panjang. Nah, ini cara sebelumnya ya, kayak yang tadi. Itu ini soal contoh soal nomor 1. 721 dibagi 7 sama dengan 103. Atau kita menggunakan cara pembagian bersusun panjang. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini kita 721 itu pertama kita jadikan 721 ini menjadi 700. 21-nya nanti dulu. Nah, jadi 700 dibagi 7. 700 dibagi 7 hasilnya 100. Nah, kita tulis di atas 100. Nih. Kemudian 100 dikali 7. 100 ini dikali 7. Hasilnya 700. Nah, tulis di bawah 721. Kita tulisnya 700. Nah, kemudian 21 kita turunkan. 721 dikurangi 700 itu hasilnya 21. 21 dibagi 7. 21 dibagi 7 itu sama dengan 3. Hasilnya 3. Tulis di belakang 100. Jangan lupa dikasih ini tambah. Nah, kemudian 3 dikali 7. 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, kemudian 21 dikurangi 21 hasilnya 0. Nah, jika sisanya 0 maka pembagian selesai. Nah, dapatlah kita di sini hasilnya tadi 700 dibagi 7 100 ditambah dengan 3. Nah, sama dengan 100 ditambah 3 hasilnya 103. Nah, kemudian soal nomor 2 yaitu angkanya 335 dibagi 5 sama dengan 67. Nah, kita coba menggunakan cara pembagian bersusun panjang. Nah, 335 dibagi 5. Nah, sama seperti yang tadi, 35-nya kita pikirkan dulu. Kita jadikan ini 300. 300 dibagi 5. 300 dibagi 5 sama dengan 60. Nah, 60 tulis di atas ini. 60 dikali 5 sama dengan 300. 335 dikurang 300 sama dengan 35. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Tulis di atas di belakang 60. Jangan lupa dikasih tambah. 7 dikali 5 sama dengan 35. Nah, jadi kita kurangi. 35 dikurang 35 hasilnya 0. Nah, jika sisanya itu 0 maka pembagian telah selesai. Nah, dapatlah kita hasilnya dari 335 dibagi 5 menggunakan cara pembagian bersusun panjang yaitu 67. Hasil pembagian. Oke. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang KPK. Nah, di sini saya menggunakan angka KPK yaitu
Jadi turunnya lagi 36 dibagi 2 18, 30 dibagi 2 15, 24 dibagi 2 12. Nah, kemudian dari 12, 15 dan 18 itu dibagi 3. Kenapa tidak dibagi 2? Karena salah satu di antara mereka itu tidak bisa dibagi 2. Tidak bisa dibagi 2. Jadi ini dibagi 3. 14 dibagi 3 6, 15 dibagi 3 5, 12 dibagi 3 4. Nah, kenapa di sini bagiannya selesai? Ya, karena kalau 4, 5 dan 6 tidak bisa lagi dibagi. 6 tidak bisa, 5 tidak bisa dibagi 5, tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3. Jadi selesai. Jadi nilai UPB dari 48, 60 dan 72 itu 2 dikali 2 dikali 3 dan 12. Jadi nilai UPB 48, 60 dan 72 itu 12. Oke. Selanjutnya kita kedua, tentukan FPB dari 50, 75 dan 100. Nah, sama seperti yang tadi. 50, 75 dan 100 itu langsung saja kita bagi ke angka 5 karena mereka tidak bisa dibagi 2. Salah satunya tidak bisa dibagi 2, salah satu tidak bisa dibagi 3. Jadi kita cari angka yang bisa membagi mereka. Bagi 5 dan setelah 20, 15 sampai 25. Nah, di antara ini 25, 15 dan 20 itu biasanya itu di angka paling kecil yang dibagi yaitu 5 kan? Jadi itu 20 dibagi 5 dapat 10, 15 dibagi 5 dapat 3, 25 dibagi 5 dapat 2. Nah, nah, di antara ketiga ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, jadi selesai sampai di sini. Kalau tidak bisa dibagi lagi. Jadi nilai FPB dari 50, 75 dan 100 itu 5 kali 5. Sampai kan dari nanti 50 FPB dari 50, 75 dan 100 itu 25. Oke. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bangun datar. Nah, di sini saya membahas tentang segitiga sama kaki. Nah, sifat segitiga sama kaki itu ada 3. Nah, yang pertama itu A, mempunyai 3 buah sisi, yaitu AB, BC, dan AC. Nah, ini. Nah, kemudian mempunyai 2 sisi yang sama panjang, yaitu AC dan BC. AC dan BC. Nah, yang ketiga yaitu mempunyai 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut A dan sudut B. A dan sudut B. Nah, ini adalah sifat segitiga sama kaki. Ada 3. Nah, kemudian itu persegi. Persegi ada mempunyai 5 sifat. Nah, yang pertama mempunyai 4 buah sisi sama panjang, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Nah, kemudian mempunyai sisi-sisi yang berhadapan sejajar, AB sejajar dengan
sudut yang sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut B, sama besar dengan sudut C, sama besar dengan sudut D. Kemudian mempunyai diagonal sama panjang BD dan sama dengan AC. Diagonal mempunyai diagonal sama panjang. BD dan AC. Nah, kemudian diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang diagonal, yaitu AO sama panjang dengan AO yaitu sifat-sifat persegi. Itu ada 5. Ya, lanjut di sini jajar genjang. Nah, jajar genjang itu mempunyai 7 sifat. Nah, yang pertama itu mempunyai 4 buah sisi sama. A, B, B, C, C, D, dan D, A. Nah, mempunyai 4 buah sisi. Nah, kemudian mempunyai sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. AB sama panjang dengan CD. AB sama panjang dengan CD. AB sama panjang dengan sama panjang sejajar dengan CD. Kemudian AD dan sama panjang dan sejajar dengan BC. Sejajar. Ini sejajar 2, ini sejajar 2. Oke. Kemudian mempunyai sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan bukan sudut siku-siku. Sudut A sama besar dengan sudut C. Nah, sudut B sama besar dengan sudut D. Nah, kemudian mempunyai 2 diagonal di satu titik dan saling membagi 2 sama panjang. Diagonal A
8, 9. Nah, ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mempunyai dua simetri putar dan tidak memiliki simetri lipat. Ini sifat-sifat gajah-gajah. Ada 7. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat belah ketupat. Nah, yang pertama, sifat belah ketupat itu ada 5. Nah, yang pertama, memiliki 4 buah sisi. Yang pertama, sisi AD, AB, ini 4 buah sisi. Sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Kemudian memiliki 4 buah titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut E. Nah, yang ketiga, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang dan tegak lurus satu sama lain. Diagonal A, C, dan diagonal AB. Saling membagi 2. Kemudian memiliki 2 simetri lipat. Pertama, bertemu dengan D dan AC sebagai sumbu simetri. Dan simetri lipat kedua yaitu A bertemu dengan C dan BD sebagai